Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan juga sedikit bikin pusing kepala, yaitu trolley problem. Siapa yang sudah pernah dengar soal ini? Ya, mari kita bahas. Jadi, trolley problem ini adalah sebuah dilema moral yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf bernama Philippa Foot di tahun 1967. Bayangkan, ada sebuah kereta atau troli yang berjalan di jalur rel, dan di depan ada percabangan. Di satu sisi rel, ada 5 orang yang terikat dan tidak bisa bergerak. Di sisi rel lainnya, ada 1 orang yang juga terikat. Kamu berdiri di dekat tuas yang bisa mengalihkan jalur troli. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, troli akan melaju dan menabrak 5 orang tersebut. Tapi, jika kamu menarik tuas, troli akan berbelok dan menabrak 1 orang di jalur lainnya. Jadi, apa yang bakal kamu lakukan? Selanjutnya, mari kita bahas sedikit tentang asal-usul trolley problem ini. Seperti yang aku sebutkan tadi, dilema ini pertama kali diperkenalkan oleh Philippa Foot. Philippa ini adalah seorang filsuf dari Inggris yang terkenal dengan karyanya di bidang etika. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Judith Jarvis Thomson, seorang filsuf Amerika yang memberikan variasi-variasi lain dari dilema ini. Seiring berjalannya waktu, trolley problem ini semakin populer di kalangan akademisi dan juga masyarakat umum. Banyak buku, artikel, dan bahkan video YouTube yang membahas tentang dilema ini. Ada juga yang membuat simulasi interaktif di internet. Jadi, kamu bisa mencoba-coba sendiri bagaimana rasanya berada dalam situasi tersebut. Selain versi dasar yang tadi sudah aku bahas, ada banyak variasi lain dari trolley problem ini. Misalnya, dalam salah satu variasinya, kamu adalah seorang dokter yang bisa menyelamatkan 5 pasien sekarat dengan menggunakan organ dari 1 pasien yang sehat. Apakah kamu akan mengorbankan 1 orang untuk menyelamatkan 5 orang lainnya? The decision is yours. Ada juga variasi di mana kamu adalah seorang pejalan kaki yang bisa mendorong orang gemuk dari jembatan untuk menghentikan troli dan menyelamatkan 5 orang di rel. Variasi-variasi ini menunjukkan betapa rumitnya dilema moral dan bagaimana berbagai faktor bisa mempengaruhi keputusan kita. Sekarang, akan aku bahas dari sudut pandang etika. Salah satu teori yang sering digunakan untuk menganalisis trolley problem adalah how do I say it? It's kind of complicated, so it's utilitarianism, okay? Atau utilitarianisme, okay. Teori ini mengatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Jadi, dalam kasus trolley problem, utilitarian mungkin akan memilih untuk menarik tuas dan mengorbankan 1 orang demi menyelamatkan 5 orang. Di sisi lain, ada teori deontologi yang mengatakan bahwa ada tindakan yang secara intrinsik benar atau salah, terlepas dari konsekuensinya. Dalam pandangan ini, membunuh seseorang adalah salah. Tidak peduli berapa banyak orang yang bisa diselamatkan. Jadi, seorang deontolog mungkin akan memilih untuk tidak menarik tuas karena itu berarti secara aktif membunuh 1 orang. Meskipun trolley problem ini adalah eksperimen pikiran, ada beberapa situasi di dunia nyata yang mirip dengan dilema ini. Misalnya dalam bidang medis, dokter sering harus membuat keputusan sulit tentang siapa yang harus diutamakan dalam situasi darurat. Begitu juga dalam bidang teknologi, seperti pengembangan mobil self-driving yang harus diprogram untuk mengambil keputusan dalam situasi kecelakaan yang tidak terhindarkan. Salah satu contoh yang sering dibahas adalah saat pandemi COVID-19. Ketika jumlah pasien melebihi kapasitas rumah sakit, tenaga medis harus membuat keputusan sulit tentang siapa yang mendapatkan perawatan intensif dan siapa yang tidak. Ini adalah situasi nyata di mana prinsip-prinsip dari trolley problem diterapkan. Sekarang, mari kita refleksikan sejenak. Bagaimana perasaan kalian tentang trolley problem ini? Apakah kalian merasa lebih condong ke utilitarianisme?
apakah kalian merasa lebih condong ke utilitarianisme atau deontologi? Dan bagaimana jika kalian benar-benar berada dalam situasi seperti ini? Terkadang tidak ada jawaban yang benar atau salah, dan itulah yang membuat dilema moral ini begitu menarik dan rumit. So, itulah pembahasan aku tentang trolley problem ini. Dilema ini memang bikin pusing sih, tapi juga membuka mata kita tentang kompleksitas moral dan etika dalam pengambilan keputusan. And so, thanks for watching. See you in the next video and keep learning.